Salam, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Pandi SP dalam persamaan kita memulai pagi. Tema kita adalah memulai pagi dengan mendoakan sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pentas dosa dalam kitab Kejadian membuat Tuhan turun tangan. Saya mencoba membaca bagaimana Tuhan turun tangan ketika melihat dosa. Itu kita bisa temukan ketika Tuhan datang turun tangan dengan kemarahan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka terusir ke sebelah timur Taman Eden. Ketika Kain membunuh Abel adiknya, Tuhan turun tangan. Ketika manusia dalam segala kebanggaan dirinya membangun menara Babel untuk mencapai langit, dengan kepintarannya Tuhan turun tangan untuk mengacaukan mereka. Tuhan juga turun tangan melalui air bah. Karena kejahatan manusia sejak kecil dan gaya hidup ini tidak disukai oleh Tuhan. Dan sekarang Tuhan turun tangan terhadap kegilaan dosa manusia di Sodom dan Gomora. Hanya saja ada yang berbeda dari setiap kehadiran Tuhan. Kalau kita perhatikan di setiap kali Tuhan datang dengan murkanya, sebenarnya murka Tuhan itu selalu beriringan dengan kasih-Nya. Adam dan Hawa misalnya diusir dari Taman Eden, namun ada berita baiknya. Ada kasih-Nya yang terlihat di situ bahwa Tuhan menjanjikan bahwa keturunan dari Adam dan Hawa akan memutuskan mata rantai dosa ini. Dia akan menginjak kepala ular itu. Kepada Kain dalam kemarahan Tuhan, Tuhan masih memberi tanda pengampunan di dahinya sehingga kemanapun Kain pergi, dia tidak akan dibinasakan. Ada manusia dan segala ciptaan yang binasa karena air bah. Tetapi ada bahtera keselamatan bagi Nuh dan ciptaan lain. Dan sekarang, dalam perjumpaan dengan Abraham ketika Tuhan hendak menghukum Sodom dan Gomora karena kefasikan, masih ada percakapan yang indah. Tuhan berkata, jika ditemukan 10 orang benar saja di situ, di Sodom dan Gomora, maka mereka akan beroleh pengampunan. Saudara, kita dapat pelajaran penting. Dosa itu selalu memiliki konsekuensi. Bencana dan badai harus juga membuka mata kita bahwa ini sesungguhnya sebagai akibat dari ulah kita sendiri. Sebab kata dosa bukan saja menggambarkan tentang kejahatan, tapi juga satu proses hidup jahat di mana semua orang yang melakukan dosa akan memperoleh buah dari dosa dan kejahatan itu sendiri. Hal kedua, kita dapat pelajaran juga bahwa Tuhan tidak pernah mau membinasakan kita. Karena seluruh rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Karena itu, ketika berjalan dengan kemurkaannya, masih ada ruang untuk pengampunan kepada orang-orang benar. Ini yang dipahami oleh Abraham. Ketika Abraham hendak melepaskan Tuhan untuk pergi ke Sodom dan Gomora, Abraham berdiri menghadap Tuhan. Dia hadir sebagai mediator untuk menggugat keadilan dan kasih Tuhan. Model mediasi Abraham inilah yang sesungguhnya kita juga jumpai dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika ia memediasi manusia yang berdosa kepada Allah. Allah berada di posisi kekudusan, manusia di pihak kejahatan. Dua posisi yang berbeda ini kemudian disatukan karena Yesus berada di tengah sebagai pribadi yang merekonsiliasi kehidupan. Sesungguhnya saya dan saudara adalah mediator. Itu tugas kita di mana saja, di rumah, di tempat kerja kita, dalam pergaulan, di pelayanan, di mana saja kita adalah mediator. Di tengah kesulitan hidup dan virus yang menakutkan, hendaknya kita berhenti membuat status yang menyakiti orang lain, menyebarkan hoaks, membuli dan merendahkan orang lain.
Berhentilah untuk menempatkan standar-standar kehidupan kita dan menempatkan orang lain di bawah standar hidup kita. Paling kurang ketika kita memulai aktivitas di rumah, kita hadir sebagai pendoa. Menariknya saudara, mendengar apa yang dikatakan oleh Abraham, sesungguhnya permintaannya ini juga adalah sebuah doa. Dia berdoa bagi Sodom dan Gomora. Dia berdoa agar Tuhan melihat orang benar. Kalau kita bisa menjadi pendoa pada lingkungan di mana kita ada, maka sesungguhnya lingkungan itu juga ikut diselamatkan. Di mana saja kita berada. Kita harus terus memediasi lingkungan dan menjadi pribadi yang menyejukkan di mana saja. Mulailah aktivitas hari ini sebagai orang-orang yang memediasi kehidupan. Tuhan memberkati kita.